welcome to Main lagi seru, pasti seru Pak. Tolong duduk aja Pak. Itu tadi pemirsa ada informasi seru yang sudah kita sajikan. Udah banyak kriminal. Tadi udah di stop sama debt collector, ibu-ibu bawa anak. Parah banget. Terus juga tadi ada jambret, makanya hati-hati nih pemirsa untuk main HP di jalan. Jangan sampai kelewatan, nanti kamu kehabisan. Sama apa? Ya nggak perhatiin gitu ya. Gimana sih pagi-pagi udah nggak fokus. Terus tadi bawang kita masih belum tahu tuh siapa yang buang di sana. Tapi itu jadinya keuntungan juga ya sebenarnya. Buat warga-warga. Kan itu nggak tahu punya siapa juga. Iya benar, tapi untungnya bawang bukan batu. Kalau batu bye-bye tuh. Kamu sarapan? Iya boleh. Sebenarnya pertanyaan terbesar hari ini adalah kenapa di apartemen ini sekarang ada alat musik. Nah kamu itu. Mau ada partai? Semalam, gimana tuh? Party. Party. Ada party nggak ada party. Di studio, jadi Pak Mai itu semalam telepon aku. Udah siap-siap mau bawa tamu istimewa yang unik banget ya, sesuai dengan nama aku. Aku juga masih menunggu gitu. Ya, ditelan dulu. Nah ini dia, waalaikumsalam Pak Mai. Lah, kok banyak? Diam dulu. Kok Pak Mai banyak banget cewek-ceweknya, ini gimana nih Pak Mai? Ini siapa? Nih, iya sabar nih. Tadi pada naik motor Pak, saya bilang bu, udah daripada di jalanan, sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Kebalik-balik. Mending ikut saya aja dah, saya bilang. Terus? Ini siapa jadinya? Kok perempuan ibu-ibu semua? Iya ini kita Ini ngapain sih sebenarnya? Tapi itu ada satu anak muda tuh, ada satu anak muda. Dari tadi bilang the power of mama Bang Mai, the power of mama. Oh teriak kayak gitu? Iya, dia bilang. Gila. Dijadiin tamu istimewa kali ya di sini ya. Iya ini mau ngapain sih Jago sebenarnya? ini. Jago apa? Garuk-garuk perut? Apa gimana Bang Mai? Garuk-garuk perut. Piano. Udah deh, daripada Bang Mai nggak ngejawab terus kita lihat dulu profil dari mereka nih. Mama ini, the power Siapa of kira-kira mama. mereka? Yes. Power of mama. Mirsa pagi-pagi seru, siapa bilang dunia musik cuma milik anak muda? Para emak-emak juga bisa jadi rockstar loh. Mereka membuktikan bahwa semangat jiwa muda tak pernah pudar. Ialah Mochi Pingpang. Sebuah band yang personilnya emak-emak. Di sela kesibukannya mengurus keluarga, mereka tetap menyempatkan waktu untuk bermain band. Bahkan nih pemirsa, Mochi Pingpang ini udah merilis single. Mau tahu lebih banyak tentang tamu istimewa kita pagi ini? Pengen tahu juga kan gimana awal mula band ini terbentuk? Langsung aja kita ulik di studio ya pemirsa, pagi-pagi seru. Keren banget. Ternyata ini Mochi Pingpang. Mochi Pingpang. Pang. The power of emak mama. bener. Jadi ini maksudnya the power of emak-emak, ini ibu rumah tangga semua apa gimana nih? Ini dong, enggak ini muda. Ini masih muda. Yang ini berapa tahun? 13. Paling bontot banget. Tapi calon. Calon Tetap calon. Bener. Latihan dulu pakai sen tapi ya, biar jangan kebalik-balik. Tapi sebelumnya kita mau tanya juga nih, Mochi Pingpang tuh maksudnya apa sih namanya? Suka mochi kah awalnya atau gimana nih? Bukan, jadi gimana ya? Jadi mochi itu sebenarnya singkatan sih. Jadi maunya apa? Mojang. Mojang. Sebutan Mojang. orang Cinya. cewek-cewek Sunda tuh kan mojang ya. Iya. Cinya Cindo. Cindo. Oh Cindo. Mojang Cindo. Mojang Cindo. Berarti Mojang Cindo dari Sunda tapi ada turunan Chinese juga gitu. Gitu. Terbitlah mochi. Terus ketemunya di mana? Tapi pingpangnya belum ditanya. Oh iya Pingpangnya. Mochi Sorry Jack. Kalau pingpangnya itu karena emang kita suka warna pink ya. Cewek gitu, lucu-lucu aja gitu. Lucu-lucu aja. Terus kalau pangnya itu emang kita tuh Cara pikirannya bebas. Jadi kayak anak, jadi pang bukan sesuai anak pang. pemikirannya bebas gitu. Ya, bukan anak Tapi pang bukan yang kita anak pang yang tapi Oh, pikirannya. tapi Jiwanya cara lebih berpikirnya kita bebas aja Pak. Sebelum kita lanjut, akan ada fun fact yang kita lihat. Yang pertama di mana personil awal Mochi ini adalah berdua. Ternyata. Beneran siapa aja Betul. personilnya? Personil Terus kenapa awal sekarang? Mochi Pingpang awalnya hanya berdua teh. Iya. Oh, Itu pulang aja. Ini udah dibaca. Jadi bisa kemari Pak biar kita baca bareng-bareng. Berat Pak Mai,
Jadi berdua tuh awalnya siapa aja? Nempel dulu palanya dong. Oh iya. Yang dua lagi nemu apa ya? Nemu di laci. Gitu. Nah, berarti yang dua lagi nambahnya gimana nih? Gimana nambahnya? Ini extra topping. Ekstra topping. Extra topping. Enggak, jadi sama Kak Ute ini aku kenal di IG ya waktu itu. Aku tuh ngechat dia tuh udah 3 tahun yang lalu tahu. Ih, tapi Nggak pernah bahaya. Dibales. Kenapa sih? Kemana Oh, ya? langsung mau dibongkar di sini. Kenapa jangan jadi ajang baikan di sini ya? Tapi sebelumnya kita belum kenalan satu-satu nggak Oh sih? iya, belum kenalan kita Kali ya. guys. Saya Bang Main. Enggak. Tahu. Sorry dari ini sebelah kanan kakak. Aku Teh. Oh teh. Megang apa nih? Nah, di band Oh, pegang apa? bass. Bas, oke. Aku Rosi. Kak Rosi? Valentino. Balapan. Beda. Megang? Gitar. Gitaris. oke. Selanjutnya kak. Aku Cau, Kak megang keyakinan. Oh, Oh, bukan. jangan. Kamu suka gitu? Harus. Aku vokal. Vokal. Selanjutnya nih adik yang paling kecil. Aduh, Asoka Imut. Iya berat imut ya. Megang apa tapi? Keyboard ya? Megang drum dong. Kayak gini-gini pemain udah bener sih gayanya. Cuman obrolan. Tapi tadi dari ceritanya juga berarti media sosial yang mempertemukan Ya. Berempat ini antara kalian berempat. vokalis, gitaris dan juga Gitaris dan basis. basis. Iya benar. Iya dan drummernya juga. Kalau drummernya dari mana nih? Dari drumis. Emang terkenal sih. Yes, Asoka. Oke. Tapi kita pengen tahu juga dong tentang sejarahnya dari Mochi Pingpang ini. Iya, sama kita juga mau lihat juga. Kita mau lihat mereka perform. Kayaknya kurang kalau udah kenalan tapi kita nggak ngelihat langsung. Tapi setelah yang satu ini, tetap dibagi-bagi seru. Pasti seru. Teh basis, teh gitar. Papur. Tak, Tapi kan di balik tak, kebijakannya. Tak, dung, ces, dung, tak. Ini aneh nih, ada aneh juga di balik. Pengen bisa, Bang Pak. Mai nih. Pengen bisa saya, Pak. Tapi di balik kebijakannya juga kita harus appreciate lah ya. Yes. Kita pasti Pak Purbaya ini mencoba untuk menaikkan ekonomi dan juga Iya. keuangan dari negeri ini. Nah, tadi udah Pak, udah cukup. Nah, kita mau bahas lagi nih kembali ke Mochi Pingpang. Pastinya. Ini tadi performnya keren banget. Itu emang genrenya itu apa? Iya, ada kamu sedikit-sedikit iya. Iya, sama tadi emang agak banting-banting kepala emang agak telat itu ya. Tak, ces, tak, dung. Jadi lapar Mau nih. sampai ayo. kapan sih Pak Mai? Ini mau nanya dulu nih. Ini emang genrenya itu emang semuanya yang kerat kayak gitu, keras kayak gitu. Atau gimana nih? Emang sih kita tuh sukanya lagu-lagu yang keras ya. Heeh. Tapi batu. Sekeras batu apa sekeras gimana tuh? Kayaknya semangat banget gitu kalau bawain lagu rock. Oke, berarti dari dulu emang kayak gitu walaupun kalian di rumah masak-masak tentunya. Iya, bener. Aku kalau lagi Nggak cuci dari dulu sih piring ya. sebenarnya. Kalau ngomongin itu nggak dari dulu. Apa tuh? Kita tuh kan ketemu dalam genre yang berbeda. Oh iya. Iya. Emang tadinya genre apa? Kamu dulu. Kamu dulu, dua-duanya. Boleh. Kalau aku sih dulu sebelum nikah ya, aku tuh genrenya J-pop. Apa? Japanese pop. Oh, Oh, kayak Japanese. G-Rocks gitu ya. Iya. Nah, terus? Nah, aku tuh cover band cewek-cewek juga semua dulu. Tapi stylenya nggak gini ya, dulu masih pakai segini-segini lah. Oh iya, gitu. sesuai style yang itulah. Iya. Terus kalau Kak Ute? Jauh. Ini Salah. Kacau. Sorry banget. Karena nyanyinya kebagusan tadi. Iya, sorry, Jadi terlalu keras. fokusnya Nggak apa-apa. kemana-mana. Kalau Terlalu aku keras ya, Pak. Terlalu keras tadi ya. terlalu keras. Kacau. Kalau aku waktu karena dari kecil sudah tumbuh di lingkungan yang memang mama papa Chinese. Jadi aku dari dulu adalah penyanyi Mandarin. Oh, Jauh coba sih. dulu. Coba dong Coba dikit. dulu dikit. Apa ya? Sedikit yang nah itu aja yang mungkin yang hao xiang hao xiang是你在一起 Percaya. Makasih, Bang. Emang ngerti ya, Pak? Sama Kak Ute dan sama Asoka juga dua genrenya beda-beda juga. Kalau Kak Ute dulu genrenya apa? Beda. Aku dulu basicnya sempat main band top 40 sih. Gitu. top Oh. 40 Cafe. all round Jadi apapun. all round semuanya. Forti Oh, ya. semuanya. Gitu. Karena harus siap juga request ini ya. Oh. Masyarakat. segala dimakan berarti ya. Kalau Asoka? Tak, dung. Aku lebih ke rock gitu. Oh, emang udah rock dari dulu ya. Kecil-kecil udah ini rock. Udah ini rock. Apa Pak? Ininya apa? Udah mainin Udah rock, udah disuapin kecil-kecil. udah disuapin rock. Iya.
Itu kan kalau rock itu kan lebih rumit lagi. Itu awalnya gimana? Dijejelin papa. Dijelin papa. Papanya jangan. Gimana Om? Papanya Bukan yang ini papanya. Yang ini bisa cuma periwit-periwit sama tas doang tadi. Tapi dari band ini berarti udah kurang lebih 1 tahunan? Kalau Mochi Pimpang emang jalannya tuh 1 tahun. Oh, jalan 1 tahun. Dari 1 tahun itu udah punya lagu belum? Udah, alhamdulillah Lagunya kita apa? udah punya lagu. Judulnya Judulnya Mochi Mochi in Wonderland. Apa gimana? In Wonderland. In Wonderland, tapi itu genrenya apa? Genre lagu kalian? Genrenya lebih ke Lebih ke popang popang. sih ya. Oh, Popang. Berarti semuanya ini ketemu di Popang ya? Ketemu di di mana sosmed kita? itu. Maksudnya genrenya. Ini Mbak Uci pelan-pelan ya kita obrolin ya. Yang awalnya ini kan general banget, terus ini Mandarin, terus Japanese pop. Japanese pop. Kalau Ini rock sendiri nih ketemunya di Popang berarti. Iya, kok bisa Jadi tiba-tiba diketemuin. loncatnya ke situ? ketemuin malah sekarang kita udah lebih ke metal. Iya sih, lebih ke metal. Jomplang tiba-tiba ke lagi. Karena seneng aja explore. Yang seneng aja, memang Apakah seneng nanti aja. akan berubah lagi menjadi mellow lagu-lagu sedih? Jangan dong, tadi kan nyawa. Gimana kalau yang mellow kita bikin lebih Kita metalin aja kita deh. metalin? Kayaknya lebih keren. Selanjutnya kita mau lihat fun fact buat personil-personil Yes. Mochi Pimpang. Teh Oci. dari khususnya Teh nih. Oci nih, Teh Oci. Khususnya Teh Oh Oci. iya, pernah berjualan es kul-kul dan jaga warnet, bisa punya gitar. Gak usah gitu, beda, itu kayak pintu jatuhnya. Gitu Mas tadi, Pak. Gimana bener gak tuh? Teh Oci diceritain. Gimana? Bener, jadi dulu waktu SD tuh kan aku emang senang bantuin orang tua ya. Aku pengen ngapain sih, pengen punya uang tambahan. Akhirnya aku diminta ke bibi akulah jualan es sambil aku bawa sepeda, sambil bawa apa sih kayak tempat es gitu. Oh, Apa sih? bukan baskom, lupa juga ya. Apa Ya, sih tempat termos, lah termos pokoknya. es. Oh, Termos. es. Nah, aku sempet jualan es kul-kul, terus lagi aku sempet jaga warnet waktu SMK. Ya. Jadi karena kelas 3 itu kan udah nggak terlalu padat ya. Nah aku tuh ngapain ya? Aku kan sering ngerjain tugas nih di warnet. Aku mintalah ke si AA-nya tuh. Abangnya, heeh. AA, ada kerjaan nggak? Aku gitu. Iseng ya. Itu demi punya gitar ya Teh? Iya Demi bener punya banget. gitar apapun yang halal dilakuin. Iya. Terbaik. Yang penting. Selanjutnya, fun fact selanjutnya buat Selanjutnya ini untuk Teh Cincau. Cincang. Gak pakai cingin, gak pakai cingin. Enggak Cin, dong. Cin, Pak. Apa faktanya Bang Mai? Fun fact-nya nih. Ini dia nih. Sempet Jadi katanya- jualan es teh juga Pak katanya Pak. Di pinggir jalan? Iya. Iya, di pinggir jalan. Gak mungkin, Pinggir jalan. bohong itu. Serius. Kok bisa? Serius Tapi- itu karena memang aku tuh nggak bisa diem. Kelihatan Karena- sih sampai sekarang nggak bisa Enggak sih. Karena kan nggak bisa diem. Nyanyi Terus ya, lama banget kayak cuma ngurusin anak-anak aja di rumah, sama suami aja gitu. Aku bilang lah sama suamiku, yang gitu kan. Iya dong, harus Yang begitu. Bener, bukan. Yang Yang hujan aku turun mau lagi ya. dong. Jangan dong, itu lagu, jatuhnya lagu. Yang aku mau dong gitu buka usaha apa ya sesuatu gitu. Apa dong gitu. Akhirnya aku ngobrol sama temanku di Bandung. Terus ngobrol sama temanku dia, oke lah kita bikinlah es teh katanya gitu. Tapi daripada harus nyuruh orang lain yang ngejagain, gimana kalau akunya sendiri yang turun ke situ biar akunya juga tahu gitu. Tapi rasanya. sebenarnya kita nggak perlu heran kalau Teh Cao ini jualan es tehnya di pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan ya. Iya benar-benar. Gelar prit. Iya. Lucu nih dia nih, lucu nih. Makasih. Lanjut. Tapi Teh gimana dengan berjualan itu ada yang sesuatu kepuasan kah yang didapat? Atau hanya iseng aja Teh, ngisi Iseng kekosongan. dan seneng. Oh. Iseng dan seneng ikut-ikut bazar gitu. Ih, bawa pakai motor ngeng Ada gitu. kesibukan lain ya Iya, di iya. luar menjaga anak-anak gitu ya berarti. Tetap dia the power emak-emak kayaknya. Dia mah Ya. gak nyari duit, dia mah nyari sibuk. Alhamdulillah dong kalau Siapa gitu. yang gak nyari, siapa Ya, yang ada gak nyari. kesibukan. Tapi di samping itu ada anak 13 tahun yang sibuk belajar tapi juga aktif main Main apa tuh Pak? Piano. drum dong. Main Main drum. drum. Main drum dong. Main bass itu. Itu gimana tuh Gimana ya? Dulu ngebaginya? ngebagi apa? Ngebagi waktunya. Bagi waktunya. Ya paling dempet-dempet. Tapi PR dikerjain ya. Sekolah Di tetap sekolah. PR Nah sekalian juga nih Shen, ini kita baca dulu nih fun fact-nya nih. Apa tuh? Shen. Fun fact-nya adalah buat mereka- siapa nih? Buat Buat mereka semua semua. ya. Oke, buat Mochi semuanya. Pimpang. Kita Buat lihat. semuanya. Karena ternyata mereka ini punya kesibukan yang beda-beda. Iya.
Boleh sekarang diceritain sekarang, tapi mereka bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetap berkolaborasi. Masing-masing personil memiliki kesibukan yang jauh dan jomplang dari permusikan. Iya. Tadi kan udah jualan ST. Jualan ST-nya sampai sekarang? Enggak. Oh, udah enggak. Kirain teh sambil nyanyi, sambil hari-hari dagang. sekarang jualan, tetap aku jualan. Bener, Pak. Jadi Jualan sebelahnya tetep. S, di sini nyanyi bukan, Is my S. Enggak dong. Lucu banget. Bukan, jadi lebih ke jaga toko kelontong. sekarang toko Begitu. Ada studio Jauh band kan? juga pasti di sebelah ini dekat kelontong. Ada dong, harus Biasanya ada kayak di gitu rumah kan? ada. Jadi di dalam ini toko set masuk nyanyi. Set, nyanyi. Nah, begitu udah. Kalau Teh Oci, Kalau aku justru aku fotografer, videografer juga. Terus nanti kalau misalkan aku juga bisa ngedit-ngedit juga. oh oke. Kalau kamu berarti kesibukannya selain sekolah tentunya? Apa ya? Les lah, selain les. Les Nggak lagi. tahu lah. Kalau teteh Malu-malu banget ya. Iya, masih kecil. Di samping itu MUE kali ya. Makeup artist ya, gitu. Makanya jauh banget sih pas pindah waktu awalnya dari main bass terus ke MUA. Enggak salah gitu teman-teman. Tapi nggak beda jauh sih antara bass sama muak. Masa Apa tuh? di betot kan, muka orang. kalau bedak kan gini, Pak. Kalau ngebas kan gini juga. Oh, di slide juga ya, di slide juga. Tang ces. Ini makin bulan. Oh, gedang. Tapi gimana sekarang membagi antara manggung, Keluarga. sama ngurusin suami, ngurusin anak. Ini juga ngurusin sekolah pendidikan kamu, Asoka. Gimana nih? Negara. Ini dulu. Santai sih. Oh, di bawah santai. Di bawah Santai aja. santai. Fun aja. Gimana santainya? Tapi kan ngebaginya kan ribet-ribet nih, keluarga juga banyak yang Apa harus ya? ngurusin. Yang bikin ribet itu cuman izin anak kalau sekarang ya, karena aku sudah tidak remaja lagi. Dulu izin mama, sekarang izin anak. Oh, izinnya ke anak malah. Kalau suami udah pasti nggak bolehin. Ada dia di situ. Ikut Tapi manggung. anak ini biasanya nggak ngizinin karena apa? Karena dia mau Mau. Mau ikut juga. mau jadi juga begini gitu mau. Oh, ngeband. Yang penting mendapatkan support kan tentunya dari keluarga. Keluarga ngedukung semua nih ya. Aku sih ngelihat anaknya dulu. Kalau anaknya ya namanya anak-anak dia masih pindah-pindah ya. Nanti mau ini. Jadi aku ya udah biarin aja dulu kamu maunya kemana. Nah, nanti kita tentunya akan menggali lagi nih tentang Mochi Pingpang ini dan nanti ada tamu istimewa lainnya juga, Siapa tuh? Chef. Nanti kita lihat videonya sekalian Nanti, juga nanti Pak. balik lagi kita mendatangkan tamu istimewa tersebut. Yes, pemirsa. tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Tetenet santai. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Ayam batik. Iya. Ayam batik. Ada yang kayak gitu ya. Bu unik. Tapi kita dari tadi kan ngomongin tentang bandnya nih. Aku penasaran sebenarnya. Kenapa tuh? Kan dari busananya ini kan udah Islamik banget iya, kan, Assalamualaikum banget kan. Bukti banget ya. Iya, aku penasaran dengan lagunya yang genre rock ini, ada nggak sih komentar-komentar negatif dari luar sana? Ada sih. Ada? Ngomong apa mereka? Waktu awal-awal aku viral itu kan nggak lewat akun aku ya, tapi banyak akun-akun yang nge-share ulang gitu, nge-repost. Nah itu komentarnya tuh nggak enak banget ya buat diceritain. Ada yang kasar lah, sampai aku tuh sampai sempet takut untuk keluar rumah. Oke. Ya, aku tuh takut kemana-mana. Tapi setelah suami aku bilang gini, kamu punya hobi, kamu punya resiko. Pasti semua itu ada resikonya. Nah, kamu nggak bisa nutup mulut semua orang, tapi kamu bisa tutup telinga kamu. Suami yang bijak. Itu sebenarnya yang susah cara menutup telinga kita tuh gimana kalau dari Kak Oci? Fokus ke diri sendiri aja sih. Harus sibukin diri, gali potensi diri. Kacau juga sama kayak gitu. Sebelum kita lanjut, ini kayaknya lapar banget ya Mbak ya? Dede Asoka. Dia Masa sesuai musik yang pertumbuhan, tadi. masa pertumbuhan. Sesuai musik yang tadi. Takutnya mau ditambahin lanjut-lanjut. Masa pertumbuhan, silakan. Gimana? Tadi gimana kalau Kak Cao sendiri untuk menghadapi komentar-komentar pedes dari netizen? Aku orangnya cukup cuek ya, jadi kalau misalnya ada yang nanggapi negatif, aku pun nggak mau membela diri ya, nggak mau yang enggak lah apapun, enggak, aku nggak begitu. Jadi doain aja yang terbaik apapun yang kita lakukan, jadi doain aja kalau misalnya memang ini yang terbaik ya. Ya doain aja dah gitu. Iya, karena lagu ini bisa menjadi media untuk berdakwah juga loh di mana-mana.
Tadi dulu, Ada yang pesan. ada yang pesan ojol emang. Bukan pesen ojol. Bukan pesen ojol, Lu mesen dari mana? makanan. Siapa yang pesan? Lah, ini siapa yang mesen? Pokoknya Enggak, pagi-pagi ini- seru aja begitu. Saya yang ngundang nih sengaja. Tamunya Oh, Pasina. Iya dong. Ya nggak ngomong Bapak. Ibu silakan. Po Babay sini, Po Babay. Kan po babay. Boleh kenalin ke pemirsa kali ya? Iya dong, kenalin dulu sambil kita duduk di sini. Kita lihat dulu VT-nya. Oke, Profilnya kita nih. lihat profilnya. Let's go. Oh babay katanya. Seharian beteteng gua ngejontrotinnya di base camp dari pagi ketemu tengah hari bentet sampai udah wayanya matahari tenggelam mono. Pemirsa pagi-pagi seru, inilah sosok seorang pengemudi ojek online perempuan yang kerap membagikan kisah kesehariannya di media sosial. Jadi driver cewek mah enak dapet tip mulu dari customer lah, bagus itu namanya nambahan penghasilan. Makanya kalau mau dapet tip dari customer, lu kudu ngasih pelayanan prima dan tampil kece di depan customer, jangan kayak topo dapur. Ia biasa disapa Po Babay. Lewat kameranya, ia bercerita tentang suka duka di jalan. Kontennya sederhana, tapi nyata. Tulus, jujur, dan penuh warna kehidupan. Intan belian Raja Emas Mutiara Jambul Katulistiwa, apa kabar? Baik. Gue tahu lu lagi sakit. Lu lupa ya sama gue? Dari sinilah banyak warganet yang merasa dekat dan terinspirasi oleh sosoknya. Sebenarnya gimana ya awal mula Mpok Babay mulai ngonten dan bagaimana juga kisahnya saat menjadi pengemudi ojek online? Kita cari tahu yuk di pagi-pagi seru yang pastinya seru. Komunikasi sama customer juga penting. Seenggak-enggaknya begitu lu dapat orderan, lu bisa ngechat dia. Mohon tunggu kakak. Terbaik. Itu Po Babay, Po bukan Babay. nganterin makanan doang, memang diundang. The power of emak-emak. Ini Pasina. Mama, iya memang. Semuanya emak-emak ya. semuanya Bukan nih. mama, bukan. Udah bukan mama, udah nenek-nenek. Nenek-nenek tapi kan pernah jadi emak-emak. Lah iya sih. Alumni Mama. Alumni mama terbaik, nggak malu, rajin, cari rejeki. Ya udah nggak usah dirinci gitu juga. Udah pasti hebat, udah pasti hebat. Salut Bunik. Tapi boleh dong. Jarang. Po, udah berapa lama jadi ojol nih, Po? 10 tahun ada dah. Wow, berarti dari awal-awal ojek online itu ada, Empo udah berkecimpung di sana? Itu batch yang kedua. Batch yang kedua. Terus Po kenapa memilih berani gitu untuk jadi ojek online? Kan bahaya nggak sih Po? Apalagi cewek gitu. Ya semua pekerjaan pasti ada bahaya, ada kagaknya. Lah iya, cuman kan gini Po. Iya. Gimana nih? Kenapa jadi ikut-ikutan? Cuman kan Slow begini aja, Po, slow. lebih bahaya aja Po. Ntar bagaimana dapat penumpang yang aneh-aneh lah bagaimana dah tuh. Aduh. Makanya percuma. Ada yang namanya doa. Lah kemana-mana kita kudu berdoa. Udah yakin aja. Lah ya kalau udah berdoa kan manusianya Po. Pernah nggak Po ada pengalaman buruk gitu Po? Ada. Pasti Apa ada tuh? lah Cerita namanya. dong Po. Lah banyak yang ya sama apa ya bahasanya pokoknya Kasar. digoda-godain Oh. begitu. Oh di catcall ya, kiu-kiu gitu ya. Ada. Ya kagak kiu-kiu Nggak, juga. apa, kiu. Maksudnya Kiu. ngomongnya kurang enak dah begitu. Customer ngomongnya kagak kurang enak. Agak gitu. nyerempet ke pelecehan pernah Ada, ngalamin? pernah Oh. ada. Lah gue turunin di jalan. Oke, terus tadi gimana Po? Gimana awalnya memutuskan untuk jadi ojek online aja dah, nggak apa-apa dah walaupun bahaya. 8 gua kagak punya pendidikan ya. Kagak sekolah begitu. Sekarang kita udah tua, kagak sekolah. Lah kita mau ngapain? Cuman ojol yang kagak pakai pendidikan, yang suka-suka lu dah. Lu mau ngojek jam berapa kayak begitu ya udah. Ojol aja udah. Oke, tapi Tapi meskipun nggak ada pendidikan tadi ngomongnya katanya jago bahasa Inggris. iya ya. Sesuai sama fun fact nih, Pak. Oh iya, fun fact yang pertama gitu katanya. sih? Lah timbangan yes no doang mah tahu. Lah sih bang ya, Beda jauh sama saya, Po. Yes, no, I love you. Ya, ini lah 3 kosakata doang ya. Yes, no, I love you. Beneran jadi jago apa enggak nih Po? Kagak. We meet customer every day. Lah itu bagus. Itu contoh. Customer every Aslinya day. gua kagak bisa ngomong. Itu contoh doang dikit. Ya elah Po itu udah keren banget itu. Po, Ya. Po, tadi kan udah ngomongin hal-hal buruknya nih. Iya. Kalau hal yang menarik, yang menyenangkannya apa sih, Po? Yang pernah dapetin? Nah itu dia, menyenangkannya kita ketemu berbagai macam orang nih. nggak Dari pusing, mulai yang, maksudnya berbagai kalangan, sampai direktur, sampai orang bule, orang apa. Itu dia yang bikin gue bisa belajar bahasa Inggris. Oh, gitu. Lah kan kita jadi kagak cengok ya asal ya, apa lu ngomong apa gitu kan. Nah dari situlah gue
Oh yes, oke, begitu. Jadinya Berarti dapat ilmu yang poin dapat ilmu. ilmu. Mau dari lagu bahasa Inggris kayak mau dari apaan yang bahasa Inggris gue dengerin semua. Oh begini artinya itu, begitu. Nih, ada lagi nih. Ah ya. Apa tuh? Katanya juga pernah cita-citanya jadi dokter hewan. Pernah? Tapi takut sama hewan katanya. Dulu coy, zaman kecil. Lah zaman kecil kan namanya anak-anak ya kan. Cita-citanya jadi apa? Menjadi dokter hewan gua kata gitu ya kan. Lah tapi gua sama abang gua dijijiin buntu cicak sampai pingsan gua. Makanya gua kagak jadi deh jadi dokter hewan. Kagak usah deh. Gimana? Kagak usah udah. Tahu gua takut. Enggak jadi dah gua. Udah jadi tukang ojek aja udah. Po, tapi berarti Po ada laki, Po ada laki. Lo punya. Lah gua gini-gini ge. Emang sih gua kagak cakep tapi kan gua manis. Gimana suami nanggepin Po jadi ojol nih? Kan gua itu tepatnya COVID ya. Covid. Iya, peralihan ke COVID nih. Covid. Oh, Nah, oke. peralihan Apa ke Bang Mei? Covid. Covid. Sama aja gimana Covid dia. Covid, oke. COVID, Iya, zaman COVID. COVID. Nah, Iya zaman Covid. Anak gua kan banyak coy, 9. Hah? 9 anak gua. Waduh, terus Nah, Kok kamu ikut kaget tadi? kagak apa-apa, kagak wajar. Sembilan banyak ya. Lanjut Po, beda lanjut Po. jauh sama umurnya kaget. Sedangkan kita butuh makan kan saban hari. iya benar. Lah kalau gua kan pengennya ngebantu doang nih, ngebantu laki biar kita anak-anak pada bisa makan, bisa sekolah. Apaan yang mesti gua kerjain begitu kan? Itu tuh gua ngelihat pas lagi zamannya, gua nggak tahu demo apaan, pokoknya kagak ada angkot gitu kan. Orang, durian sawit gocap, apa? Gua kata. Gua tanya tuh, apaan? Antarin ke durian sawit gocap. Gua antarin tuh seharian gua dapat 2,5. Gua lihat nih ada ojol gitu, pakai baju ojol. Bang, lu pakai jaket apaan bang kerjaan lu? Bang ojek Po, ojol. Nah dari situlah gua coba ngelamar. Sampai sekarang gua sampai udah 10 tahun gua jadi kang ojek. Oke, jadi awal mulanya di situ. Ini Dan salah niat satu hati bantu lah. alasan mungkin ya jadinya. Kita ke fun fact Nih. selanjutnya tapi ya. Nih. Pernah menahan lapar demi mendahulukan anak supaya bisa makan lebih dulu. Ada hubungannya Oh, berarti pernah ya sama berkorban. cerita. Iya. Gue pernah ngojek bawa duit cuma 1.500 coy. Terus? Ya itu di zaman Covid itu loh. Kan kita nggak boleh keluar kan? Gue kalau ngomongin anak gue jadi pengen nangis. Gak apa-apa. Ini Nangis kan aja, nangis aja, Po. jadi bahan inspirasinya orang-orang. Gue pergi bawa duit 1.500. 1.500 perak. Itu gopean 3 biji. Kan namanya ngojek zaman Covid kan kagak ada orangnya coy. Ya kita terbatas lah begitu. Ya Allah perut gue lapar, ya kan? Gimana caranya? Akhirnya itu gope gue beli minum. Zaman dulu kan minuman gelas gope, ya kan? Gue beliin minum gope. Yang 1.000 gue beliin roti. Gue bilang gue sampai ya Allah, ini anak gue pengen makan gitu kan. Gue nggak pentingin diri gue, yang penting anak gitu. Tiba-tiba tuh dapet gitu. Emang Allah jawab doa gue, dapat orderan. Dan orderan itu juga membuat salah satunya gue viral di zaman Covid itu. Sampai gue dapet tipsnya itu sampai 250.000. Mungkin Allah denger ya doa gue ya, alhamdulillah. Tapi semenjak pas Covid-nya itu, kan gue sempat kena Covid. Justru itu awal keviralan gue pas gue Covid. Orang-orang Covid terpuruk kan. Kalau gue kagak, gue Covid kaya coy. Kaya, sekarang aja gue balik lagi ini seperti dulu. Siapa Mbak penumpangnya waktu Covid gitu? Yang bisa ngasih besar gitu? Itu bukan penumpang, barang. Oh barang. Jadi gue Ngantar bawa paket, barang, ngantar bawa paket. paket dari Bintaro ke Bekasi. Wah, jauh juga tuh, Emponya juga capek. Itu dikasih sembako, beras dan lain-lain. Dikasih tip, dikasih, ya pokoknya gue bawa pulang duit dari dia tuh total 250.000. Plus beras, minyak dan lain-lain. Ya alhamdulillah. Po, ketika itu Empo udah ngerasa belum? Nih kayaknya titik nol gue nih di sini nih. Harus nahan lapar demi anak gue. Yang ngerasa lah, tapi kan kadang apa ya, gue cuma bisa nangis, tapi rasa lapar tuh hilang gitu loh. Demi anak, rasa laparnya hilang. Itu gue dapat duit aja, gue nggak langsung makan. Gue dari Bekasi dapat duit, gue nggak langsung makan, gue pulang. Gue pulang, gue inget gue bawa sate 20 tusuk. Gue bawain buat anak gue tuh. Mama dapat duit ya? Ya udah makan. Makan.
Dari situ ya, Po. Dari situ. Bangkit ya. Bangkit. Pikiran gua harus tetap semangat buat anak gua. Jangan-jangan kisahnya Empo ini salah satu tagline The Power of Mama. Yes, hari ini. Amazing. Ini semua juga mama ya. Luar biasa, luar biasa. Po, pernah luar bawa biasa. penumpang yang terkenal kayak artis gitu nggak sih, Po? Gue pernah bawa pembalap, coy. Bawa Pembalapnya siapa tuh? disimpan dulu tapi. Kok disimpan dulu jawabannya nanti aja. Kita semua Udah nggak penasaran, sabar pemirsa juga nih. penasaran pastinya. Nanti bakalan cerita Po, bye-bye lagi nih sama pemirsa TV One. Tapi nanti pemirsa tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Habis nafasnya habis. Pesanaran nih. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Nah, tadi pertanyaannya belum dijawab nih. Yes. Siapa pembalap dan juga orang-orang terkenal yang pernah dibawa jadi penumpang? Kalau untuk namanya gue lupa. Oke. Karena udah lama tuh. Jadi dia naik, dia sempat nawarin, "Mbak, saya aja yang bawa." Kagak bisa. Takutnya ntar saya ketahuan sama orang kantor, ini bukan SOP nih. Udah Mas, kenapa? Emang Mas buru-buru? Enggak sih, kata dia gitu. Terus gue bawa kenceng dong, karena cowok ya kan. Gue bawa kenceng. Nih orang diem, gue tambahin lagi kan gitu. Karena gue biasa bawa motor 80 km per jam. Biasanya. Bye-bye Po, bye-bye Tapi Po. sen kanan belok kiri nggak? Ya enggak lah. Enggak, mantap. Pokoknya Jadi aturan-aturan patut dicontoh. tetap harus kita patuhin. Terus, Pak. Udah kok diem aja nih orang. Begitu nyampe, dan itu kawan-kawannya udah banyak tuh. Woi gila emak-emak, katanya gitu kan. Kata dia gitu. Gila nih emak, gila nih. Kacau katanya. Ibu kenal gak sama dia? Kagak, gue kata gitu kan temen-temennya pada ketawa. Ya Allah Bu, dia ini pembalap Bu, katanya gitu. Ya ilah gue mah kagak suka nonton balap. Tapi pembalap ya. Pembalap ya. dibawa. Dia ini pembalap Po gitu kan. Siapa namanya gue lupa. Oke. Terus alhamdulillah lah dapet tip lancar. Itu dia yang diincar juga ya. Ini Mochi Pingpang kayaknya diem-diem aja dari tadi ada Iya, yang mau ditanyain. Ada sesuatu nih ke- nih, ada Penasaran kayaknya, sesuatu penasaran nih. sama- Karena sama-sama berjuang di Bapak bidangnya ya? masing-masing. Ada yang bertanyaan nggak? Aku sih pengen nanyain ya, karena kan cewek itu kalau baca maps itu suka error ya. Jadi Mapnya error apa cara bacanya? Oh, cara kayak- baca. nggak tahu ya, mungkin orangnya kali ya. Terus, Gimana tuh? Gimana cara Empo beradaptasi untuk baca maps sama Sambil nyetir. sambil Wah. nyetir itu kan susah Coba, ya. Sebenarnya saran aja ya. Iya. Kalau mau baca map di saat kita udah menemukan gang yang aneh ya, pindahin iya. ke map mobil. Lebih baik begitu. Oh. Kenapa? Jadi tips and trick Tips ya nih, untuk tips. para Salah ibu-ibu satu pemirsa. jalan keluar Pak Sina. Yes. Salah Karena satu gue jalan sering keluar. disasarin. Iya. Sering disasarin sampai naik getek, sampai pernah gue naik getek tuh motor ngikutin map. Lah kok makin lama makin sama, getek. Bu di sini Bu. Di mana? Di mana? Sana Bu. Innalillahi, kita mau balik jauh ya kan. Naik jembatan gantung apa pernah tuh ke Cikarang, ke Bogor. Makanya saran aja kita cek dulu nih kemana. Pindahin aja map mobil. Bye-bye juga nanti kalau udah pakai map mobil diarahinnya ke tol. Lah Jangan kagak juga. kan ada nonton. Lah iya, lah Ada iya. itu yang jangan lewat tol. Begitu ada entar tulisannya jangan lewat tol. Begitu ada. Oh iya benar. Po, ada artis-artis gitu nggak sih, Po? Apanya? Yang pernah Tadi dibawa. kan pembalap kan. Ada artis-artis yang pernah jadi penumpang nggak? Belum pernah. Mungkin nanti kita kali ya. Kalau mesen ada, mesen artis. Tiba-tiba, rumah artis ini begitu. Ada pejabat, pernah gua. Send barang. Barang. Oke. Katanya kalau Soimah. Itu mah idola gue banget. Tapi Gimana, pernah nggak Pernah apa? naik ojek Lah nyempo? kagak pernah lah. Kali aja ketemu gitu deh. Nah, tadi pakai ketemu masker, Ipan Gunawan, nyaru ketemu gitu. Ipan Iya kan ketemu Gunawan. doang, kagak Oh, ngojek. tadi Ivan Gunawan nggak dibawa pakai ojek gitu. Kagak, itu dia nih motong rambut gua zaman dulu ini sampai panjang begini sekarang tuh. Udah kagak potong lagi, gua tungguin aja ntar dia. Calling lagi bakal motong rambut. Po, aku mau nanya dong. Iya, Po. gimana? Gini. Kan Po katanya bawa motor kenceng banget nih. Pernah nggak kejadian kecelakaan atau apa gitu selama perjalanan? Justru kalau gua naik motor pelan, gua kecelakaan. Baru kemarin gua kecelakaan. Terus gimana dong? Maksudnya gimana, Mbak? Kok bisa bisa? kayak gitu? Kemarin kan gue dapet orderan nih kopi ya. Jadi dia tempatnya begini nih, nikung, bukan begitu. Begini begono gitu ya. Nah gue baru begini belum begono, tiba-tiba dari mana nih ada mobil. Dan gue tahu dia bakalan nabrak gue coy. Ngerebah akhirnya. Gue udah teriak-teriak, "Entar dulu. Disenggol juga sama dia, pelan banget disenggol. Tuk, begitu doang. Jatuh. Itu tuk yang begitu, bluk. Kok anuan loh, apa namanya, Got. got.
Ampe anuan nih tulang gua ini, tulang iga gua sampai karang masih sakit. Orang Kesentuh baru deh, kemarin. kesentuh ya. Mending anak kesentuh, kehantem. Kehantem. Tulang iga, cedera tulang iga. Sama apaan paru-parunya ke apa ya? Senggol. Iya, ke senggol tulang gua begitu dah. Gitu. Iya, baru kemarin tuh, baru beberapa 2-3 bulan yang lalu lah. Tapi sekarang udah. Nah, udah tuh, nih ada cerita lagi. Pan ceritanya gue udah dirawat nih di rumah sakit seminggu ya. Pulanglah di rumah sakit. Ada obat yang kudu gue beli kan. Begitu gue mau beli obat, gue kan udah belum sanggup naik motor, diboncengin lah gue ceritanya sama laki gue. Ya elah, begitu habis diboncengin, itu dia tuh apotik ya. Dihajar lagi gue dari kanan. Ya elah. Dihajar pala gue benjol sampai 2. Kata gue, ya Allah seminggu 2 kali kecelakaan. Kata gue kayak apa, naik motor jangan pelan-pelan, udah kenceng ya. Tapi Bobai, bukan berarti pelan terus kecelakaan, kenceng gak kecelakaan kan? Iya kan. Tetap hati-hati. Harus Bobai. hati-hati. Kan kalau gue pribadi nih, naik motor biar kata kenceng ya. Spionnya gue perhatiin, klaksonnya, remnya. Itu penting coy, jangan tiba ngasal bergaya doang naik motor. Dan udah berpengalaman. Benar Pak Sina, kadang-kadang kalau ketemu cewek lagi motor jalan, spionnya pada pelangi tuh Pak. Atau kan hadapnya ke mukanya sendiri ya? Biasa ya? Pelangit ya deh. Bang Mai, tapi nih ya katanya juga Mpok Babai ini Ada lagi Pak. indigo. Ah iya Mpok, Bener, coba di Pok. studio ini Mpok, mungkin bisa lihat ada Bener, apa Pok. di studio. Kecuali yang ini ya, kalau yang ini nggak apa-apa. Tapi ada yang lain nggak kira-kira di sini? Ada apa ya? Kayaknya sih aura-auranya ke dia ya. Ya emang auranya. Oh, ini. Tunjuk orang lain dong. Tunjuk lagi. Gua tunjuk, lu tunjuk lagi. Ente. Oke Mpok, kalau gitu terakhir deh Mpok, sekalian untuk closing juga nih, pesan-pesan buat pemirsa nih untuk untuk membuat wanita-wanita menjadi hebat seperti Mpok ini. Power of Mama. Yes! Buat perempuan-perempuan di Indonesia, jangan pernah insecure terhadap diri sendiri. Jangan insecure. Apa yang mau kita lakuin. Selama itu masih dalam konteks yang Wajar, yang benar. bagus lah, yang wajar gitu ya. Dan buat para suami, dukung kalau bini lu pengen apa, pengen positif. Dukung. Ininya Pak, dukung Ini nih Pak. calon suami nih, dukung Dukung. Chef. Iya nih. The power of Mama Pak. Gimana Oke, sih? terakhir dong untuk penutup juga nih. Ini kita mau Mochi. dengerin lagi suara-suara Mochi rock Pingpung. dari Mochi Pingpang. Pingpang. Pak, Let's main go. yang itu Pak. Aku juga ikut nyanyi dong nanti. Iya, boleh, Semua di boleh. studio ikut nyanyi. Ya boleh, Mpok juga ya. Iya dong. Tapi sebelumnya kita mau Let's go. pamit dulu nih sama pemirsa TV One. Oh Terima iya. kasih sudah Ayo, menyaksikan siap-siap. pagi-pagi seru hari ini. Besok kita akan datang lagi di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Tanya deh. Pagi-pagi seru. Pasti seru. Let's go.